Minasan! Chapter 269 Sakamoto Days telah rilis dengan judul Monster yang Bersemayam di Dalam Diri, di mana Uzuki yang sudah tertebas oleh Nagumo malah bangkit kembali menjadi kepribadiannya Sakamoto Minasan. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Kita mendapatkan cover berwarna memperlihatkan trio terkuat di Akademi JAA yang lagi bersantai. Ada Rion Akao sedang berbaring di sofa sembari menonton Nagumo yang bermain PlayStation melawan Sakamoto. Wah, di sini cemilan mereka banyak juga ya. Tidak ketinggalan ada birnya juga. Setelah cover berwarna, ada pula halaman berwarna yang bertuliskan medan pertempuran yang semakin kacau dan brutal. Di ambang kematian, perubahan aneh yang terjadi dalam diri Uzuki adalah terlihat dari kegelapan, ada telapak tangan yang tampak mencengkram, ada pula samar-samar ingatan menampilkan pistol yang larasnya bertuliskan Sakamoto Minasan. Masuk ke halaman pertama, bertuliskan tebasan Nagumo membelah tubuh Mr. X. Kita diperlihatkan bagaimana Nagumo mulai berjalan meninggalkan tubuh Uzuki yang tergeletak di lantai setelah lehernya ditebas. Pandangan Nagumo benar-benar dingin serta keringat menetes dari dagunya. Lalu Kanaguri masih belum mematikan kamera live streamingnya, sedangkan Akira yang kesakitan mulai membuka matanya. Semua orang yang menonton siaran itu begitu terkejut dengan hasil akhirnya, yaitu Nagumo yang mampu mengalahkan Gaku dan Uzuki sekaligus. Baik itu Kindaka, Boilet, Seba, Mafuyu, Lushyotang, Nenek Mia, Kamihate, Heisuke, Shishiba, Amane, dan Atari. Mereka semua terkesima melihatnya. Lalu Boilet tidak menyangka kalau Nagumo berhasil membunuh Uzuki. Sementara para warga yang menonton lewat Videotron berteriak senang karena pemimpin JAA yang baru telah mati. Artinya, sekarang mereka akhirnya bebas dari para pembunuh bayaran. Namun ada juga pendukung Mr. X yang sampai membawa bendera dan memakai kaos berlambangkan X. Mereka merasa sedih karena dewa mereka telah mati. Padahal mereka pikir mereka akhirnya memasuki era yang lebih baik. Kita juga diperlihatkan keluarga Jepang yang berharap kalau keamanan publik akan sedikit membaik sekarang. Semoga Jepang bisa kembali seperti dulu lagi. Tiba-tiba Shishiba sampai melirik ke samping saat mendengar suara tenang dari Osaragi yang berkata, "Tidak, kau harus memastikan dia benar-benar mati." Wah, bener juga. Apalagi Uzuki punya jantung yang berbeda dari manusia kebanyakan, yaitu berada di sebelah kanan loh. Shishiba tampak khawatir melihat Osaragi yang sudah sadar, tapi Osaragi masih lemas dan batuk-batuk Minasan. Osaragi mengatakan, membunuh seseorang itu berarti memastikan tubuhnya benar-benar hancur. Kalau hanya begitu, masih belum cukup. Shishiba meminta Osaragi untuk melihat baik-baik tubuh Uzuki yang ditayangkan di layar mereka. Menurutnya, pendarahan sebanyak itu adalah bukti bahwa arteri karotisnya sudah terputus. Bahkan, Nagumo pun tidak akan memilih cara sekejam itu untuk membunuh seorang sahabat lama. Di sini Nagumo hanya terdiam Minasan, tapi di layar sebelah kanan terlihat ada sesuatu yang muncul di kamera. Kanaguri di sini terkejut karena ternyata itu adalah Shin yang datang di arena taman bermain dan dia sedang berjalan lurus ke arah pertarungan. Wah, ternyata Shin yang terkapar di sebuah gang sempit akhirnya terbangun juga dan menepati janjinya untuk mendatangi Sakamoto. Melihat Shin yang sudah compang-camping dan penuh luka membuat Nagumo menyapanya. Tapi Shin hanya berjalan melewati tubuh Uzuki yang terkapar di tanah dan juga melewati Nagumo tanpa berbicara sepatah kata pun. Shin lantas terduduk menatap Sakamoto yang tidak lagi bergerak dengan tatapan sedih dan memanggilnya dengan lembut. Shin meminta Sakamoto untuk bangun karena semuanya sudah berakhir sekarang. Shin mengajak Sakamoto untuk pulang ke toko mereka. Namun ketika Shin memegangi tubuh Sakamoto, di sini Sakamoto sama sekali tidak meresponnya.
sehingga Shin yang sudah menangis berkata, "Hana-chan dan Aoi-san, Lu, Heisuke, dan semuanya sedang menunggumu." Kita pun diperlihatkan Akira yang tertunduk, Lu Shotang yang menangis, Toramaru yang begitu khawatir, dan Heisuke yang menitikkan air mata. Dek! Shin tahu kondisi Sakamoto sangatlah buruk. Dia segera meraih kerah baju Nagumo, berteriak padanya untuk meminta Nagumo menghubungi tim medis darurat JAA. Shin berharap Sakamoto mungkin masih bisa diselamatkan. Barusan Shin merasakan pikiran Sakamoto. Dengan tenang, Nagumo menjawab bahwa dia juga sudah memeriksa lukanya. Nagumo meminta maaf pada Shin, tapi ini sudah tidak mungkin. Ada kerusakan pada usus dan robekan pada dinding perutnya. Bahkan jika operasi dan penghentian pendarahan dilakukan sekarang juga, semuanya sudah terlambat. Mendengar itu, Shin sama sekali tidak menerimanya. Shin berteriak kesal, "Apa yang kau tahu? Barusan aku benar-benar merasakan pikiran Sakamoto." Tapi, meskipun Shin terus mendesaknya, Nagumo sekali lagi hanya bisa meminta maaf dan menyalahkan dirinya sendiri bahwa ini adalah kesalahannya. Di saat yang sama, Boilet yang sedang bersama Kindaka lalu tertunduk. Tubuhnya gemetar, menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang menimpa Sakamoto. Seandainya saja Boilet bertarung bersamanya. Tiba-tiba Kindaka berkata, "Tunggu, ada yang tidak beres." Membuat Boilet, Atari, dan Asakura terkejut mendengarnya. Kindaka mengingat ucapan Atari saat meramal pada chapter sebelumnya, bahwa tidak peduli berapa kali Atari menghitungnya, hasilnya selalu menunjukkan sangat sulit. Saat Uzuki didesak hingga batas mutlaknya, monster sejatinya akan terbangun. Taro Sakamoto akan mati dalam pertarungan ini. Boilet pun berteriak pada Kindaka. Apa yang aneh dari itu? Semuanya terjadi persis seperti yang dikatakan Atari. Asakura juga bertanya pada Kindaka, "Apa yang sebenarnya ingin kau katakan?" Kindaka menjawab, "Untuk hasil yang disebut sangat sulit, bukankah semuanya terasa terlalu mudah?" Tiba-tiba, Nagumo merasakan sesuatu, minasan. Dia menyaksikan sendiri bagaimana Uzuki mulai bergerak dan berusaha bangun. Nagumo sangat terkejut sampai matanya melotot, minasan. Wah, bagaimana bisa orang yang sudah jelas ditebas pembuluh darah di lehernya hidup kembali? Kanaguri tersenyum menyeramkan, mengatakan bahwa film belum berakhir sampai kredit penutup mulai bergulir. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan kita pun diperlihatkan Uzuki yang benar-benar berdiri lagi menantang Nagumo, minasan. Tentu saja Nagumo sampai tidak berkedip melihatnya. Perlahan-lahan Uzuki memegangi rambutnya yang menghalangi pandangannya, lalu menyisir rambutnya ke belakang menggunakan jari-jari tangannya. Saat itulah Nagumo sadar dengan perubahan kepribadian yang terjadi pada Uzuki dan langsung mengambil keputusan untuk menendang Shin demi menyelamatkannya, minasan. Ketika Shin telah terlempar jauh, Uzuki lantas berjalan ke arah Nagumo sehingga Nagumo bersiaga dengan memegangi senjatanya. Nagumo dengan cepat menebas Uzuki, tetapi Uzuki tidak kalah lincahnya menghindari serangan itu dengan cara menunduk, kemudian membalik tubuhnya dan langsung menendang Nagumo dengan kedua kakinya tepat ke tanah, minasan. Wah, Nagumo sama sekali tidak berkutik loh. Kita pun diperlihatkan bagaimana lemari yang menyimpan selebaran taman hiburan mulai berserakan akibat getaran tubuh Nagumo yang menabrak tanah. Lalu ada ballpoint di sana yang terjatuh dan langsung diambil oleh Uzuki. Dalam sekejap, ballpoint itu telah menjadi senjata yang sangat mengerikan, menusuk-nusuk tubuh Nagumo dengan kejamnya sampai Nagumo memuntahkan darah, minasan. Melihat gerakan itu, membuat Shin, Kamihate, Kindaka, dan bahkan Nagumo sendiri sangat terkejut. Mereka tahu kalau Uzuki telah mengambil kepribadian Sakamoto di masa kejayaannya. Dan inilah dia, Uzuki versi kepribadian Sakamoto dengan kebiasaan Sakamoto yang suka menderakkan bahu kirinya.
Di sini, darah yang mengucur keluar dari leher dan perutnya seperti sudah menutup karena berhenti mengalir ya, minasan. Bagaimana ini bisa terjadi? Tertulis pada panel akhir, kepribadian lain itu telah muncul kembali. Dan chapter 269 Sakamoto Days pun berakhir sampai di sini, minasan. Wah, memang benar di atas Nagumo masih ada Sakamoto. Apakah Uzuki sengaja bersembunyi menjadi kepribadian Sakamoto untuk mengalahkan Nagumo? Kalau Uzuki yang dikira sudah mati oleh Nagumo masih bisa bangkit, apakah Sakamoto yang juga dikira sudah mati oleh Nagumo bisa bangkit juga? Lantas, bagaimanakah cara mengalahkan Uzuki dengan kepribadian Sakamoto? Perlu diingat kalau Uzuki dalam kepribadian Rion Akao tidak mau berkelahi melawan Sakamoto dan Nagumo karena mereka adalah sahabatnya. Kerap kali mereka bahkan bekerja sama loh. Namun apakah dalam kepribadian Sakamoto ini Uzuki akan membunuh Nagumo? Ataukah Hana dan Aoi bisa membantu? Menurut saya, kalau sampai tamat nanti Sakamoto masih saja AFK dan Uzuki bukan dikalahkan oleh Sakamoto sebagai karakter utama, rasanya kayak kurang gitu. Berarti Sakamoto tidak menepati janjinya dengan Rion Akao. Tapi lucu juga kalau Sakamoto melawan Uzuki versi Sakamoto sendiri. Dua-duanya pakai ballpoint loh. Kalau menurut minasan bagaimana? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.